Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sejumlah tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 di dua puskesmas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Puskesmas langsung ditutup sementara dan layanan kesehatan dialihkan ke beberapa puskesmas pembantu. Puskesmas Sungai Tarap 2 dan Puskesmas Lintau Buo Utara 2 kini ditutup sementara. Di Puskesmas Sungai Tarap 2 tercatat 17 tenaga kesehatan terinfeksi corona, sedangkan Puskesmas Lintau Buo Utara 2 terdapat satu tenaga kesehatan yang positif. Hingga saat ini Satgas Penanganan COVID-19 terus melakukan tracing dan tracking di riwayat kontak untuk memutus rantai penularan. Penyebaran corona di Tanah Datar meningkat tajam pasca libur Idul Fitri. Dalam 1 minggu terakhir tercatat penambahan kasus mencapai 190 orang. Saudara, telah dinyatakan negatif COVID-19 puluhan warga yang sebelumnya dirawat di Asrama Haji Donohudan Boyolali tiba di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Puluhan warga ini dinyatakan negatif COVID-19 melalui tes usap PCR. Pemulangan 98 warga yang telah dinyatakan negatif COVID-19 dilakukan dengan pengawalan petugas TNI Polri. Puluhan warga ini lebih dahulu dikumpulkan di halaman parkir Rusunawa Desa Bakalan Krapya, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya, para warga dijemput kepala desanya masing-masing untuk diantarkan pulang ke tempat tinggalnya. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Ihwan Miftahudin dari Kudus, Jawa Tengah. Ihwan, dinyatakan negatif COVID-19, bagaimana proses pemulangan warga yang sebelumnya sempat menjalani isolasi di Asrama Haji Donohudan Boyolali ini? Ya, Radi dan saudara, telah melalui tes secara ketat di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Ini memang pagi tadi sebanyak 98 warga yang dengan gejala ringan yang tadinya menjalani isolasi terpusat di sana, ini pagi ini sudah mulai dipulangkan karena hasil tes PCR-nya ini menunjukkan bahwa mereka sudah negatif dari COVID-19. Untuk proses pemulangan sendiri ini dimulai pada pukul 4 dini hari tadi setelah selesai semua menjalani tes terakhir. Kemudian mereka dipulangkan ke Kudus dan tiba di Kudus pada pukul 7.30 tadi pagi. Pada proses pemulangan ini mereka juga dijemput oleh aparat kepolisian dan TNI serta dijemput oleh para Forkopincam dan para kepala desa. Karena mereka nanti akan diantarkan ke rumahnya masing-masing oleh aparat desa mereka masing-masing. Hingga saat ini tercatat masih ada 429 warga yang menjalani isolasi mandiri terpusat di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Dan diharapkan para warga ini setelah pemulangan yang pertama ini akan disusul dengan pemulangan yang lainnya. Artinya bahwa diharapkan ada angka kesembuhan ini akan terus meningkat sehingga warga yang sedang menjalani isolasi bisa segera dipulangkan tadi. Ya, Iwan, lalu saat ini seperti apa perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di Kudus? Apakah masih ada penambahan kasus positif harian dan berapa total saat ini kasus aktif di sana? Ya, hingga saat ini dari data Dinas Kesehatan yang saya peroleh per tanggal 11, ini ada 85 kasus baru tadi. Kemudian 186 sembuh dan meninggal 19. Sehingga untuk kasus aktif di Kabupaten Kudus ini tercatat ada 2.255 pasien. Nah, dari jumlah tersebut ini 697 diantaranya sedang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan baik di Kudus maupun di luar Kudus. Para pasien ini yang mendapatkan perawatannya adalah dengan gejala berat rata-rata ya. Untuk yang gejala ringan ini kemarin sudah dilakukan isolasi terpusat baik di Donohudan maupun di Kudus sendiri. Ini ada di gedung Ex-Akbid dan sebagian lagi di Rusunawa. Itu tadi. Baik, Ihwan Miftahudin melaporkan perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih.